Shalom teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan sedikit renungan yang akan berbicara tentang kekudusan diri. Ayat yang diambil dari kitab Ulangan pasal 14 ayat 3 sampai 21. Ulangan 14 ayat 3 sampai 21. Engkau jangan makan segala hal kekejian. Inilah hewan-hewan yang boleh kamu makan: lembu, domba, kambing, rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan. Dan kamu boleh makan setiap hewan berkaki 4 dan berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang menjadi 2, dan yang memamah biak di antara hewan-hewan itu. Tetapi kamu tidak boleh memakan hewan yang hanya memamah biak saja atau yang hanya berkuku belah saja: unta, kelinci hutan, dan marmut, karena semuanya itu memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Semuanya itu najis bagimu. Juga babi memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, itu najis bagimu. Daging hewan-hewan itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu menyentuh bangkainya. Inilah yang boleh kamu makan dari semua yang hidup di dalam air. Kamu boleh memakan semua yang bersirip dan bersisik, tetapi semua yang tidak bersirip dan tidak bersisik janganlah memakannya. Semuanya itu najis bagimu. Setiap burung yang tahir boleh kamu makan, tetapi janganlah makan yang berikut ini: burung rajawali, burung nasar, dan elang janggut, elang merah, elang hitam, burung dendang menurut jenisnya, setiap burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, burung camar, dan elang sikap menurut jenisnya, burung pungguk, burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung aring, burung dendang air, burung langgung, dan bangau menurut jenisnya, meragai, dan kelelawar. Juga segala hewan menghayap yang bersayap, itu pun najis bagimu, jangan dimakan. Segala burung yang tahir boleh kamu makan. Janganlah kamu makan bangkai apapun, tetapi kamu boleh memberikannya kepada pendatang yang tinggal di dalam kota-kotamu, supaya mereka memakannya, atau engkau menjualnya kepada orang asing. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Yahwe Elohimmu. Janganlah engkau memasak anak kambing di dalam susu induknya. Amin. Nah teman-teman, melalui ayat yang terakhir tadi dijelaskan bahwa kita adalah umat kudus bagi Bapak Yahwe. Nah, oleh karena itu kita harus taat sama perintahnya Bapak Yahwe dan melakukan perintahnya. Termasuk makan. Makan itu tidak boleh sembarangan makan makanan. Kita cuma boleh makan yang dikatakan di kitab. Bukan berarti itu kitab yang ngomong, tapi kitab cuma menulis peristiwa-peristiwa zaman dulu ya, kira-kira sebelum tahun 1000-an lah ya. Nah, sekarang tuh udah banyak masakan-masakan yang di mata kita itu terlihat enak, padahal bagi kita itu sebenarnya itu kekejian ya. Kita tuh juga harus merasa jijik sama perbuatan dan segalanya yang melanggar perintah Bapak Yahwe, yaitu perbuatan dan segalanya yang merupakan kekejian bagi Bapak Yahwe. Kalau dalam soal makanan aja ndak boleh sembarangan, itu aja Bapak Yahwe pasti bakal punya hukuman lah ya intinya. Nah, Bapak Yahwe bisa aja marah, bisa aja jengkel. Karena kenapa? Karena kita itu dikatakan umat kudus bagi Bapak Yahwe. Nah, kalau udah kudus, kok kita masih makan makanan yang tercemar? Bukankah itu juga mencemarkan diri kita sendiri yang sudah kudus? Nah, jadi ilustrasinya gini. Misal kita ini kan umat kudus ya. Nah, ilustrasinya kita yang ada umat kudus itu air yang bersih, air yang jernih, yang bening. Nah, terus lalu ketika kita misal makan babi atau makan cumi-cumi atau makan
burung hantu. Itu ilustrasi dari kotoran ya. Nah, kalau air bening itu dikasih kotoran, apakah air itu masih tetap bening, bersih gitu? Mesti enggak kan? Mesti kan jadi butek. Nah, intinya tuh kayak gitu. Diri kita itu bisa dikatakan seperti air yang bersih. Tapi kalau kita makan makanan yang enggak tahir, itu sama aja kita mencemari diri kita sendiri yang sudah kudus. Nah, kotoran itu kan tercemar kan ya, mesti nggak mungkin kotoran itu bersih. Nah, kalau kotoran tercemar dikasih ke air bersih, airnya pasti juga ikut tercemar, ya enggak? Nah, kita meski sudah ada di akar iman yang benar, itu kita tetap harus hati-hati dengan sekitar kita. Yang sekitar kita itu bisa dikatakan bukan pengagum Yahweh, jadi bisa kita sebut iman seberang ya. Dulu kita juga sebetulnya tuh melanggar, karena dulu kita tuh belum tahu 100% tentang makanan tahir. Nah, kita dulu kan pola makannya ikutan pola makan iman seberang. Ya, misal kita makan udang goreng, cumi goreng tepung, gurita, babi, bahkan ada yang makan kodok. Nah, sekarang kita udah melambaikan tangan pada makanan-makanan tersebut. Nah, tapi mau makan makanan yang najis atau enggak, itu keputusan ada di tangan kita sendiri. Jadi kita mau makan makanan yang najis, terserah kita. Apa kita enggak mau makan makanan yang najis, itu juga terserah kita. Enggak ada yang larang. Tapi kita hanya diberitahu supaya kita tidak salah. Nah, kita tuh harus benar-benar menahan diri terhadap pola Yunani kita dulu yang dicampur sama pola Yahudi. Maksudnya gimana? Nah, gini maksudnya. Kita kan dulu udah manggil nama Yahweh, nama Yesua, kita udah muji-muji nama Yahweh, nama Yesua. Tapi kita masih aja ke restoran seafood, misalnya masih ke The Coast, ambil kartu, tulisannya cumi goreng tepung, udang, gurita, dan lain-lain lah ya. Ya toh, kan The Coast kan restoran seafood. Nah, mesti rata-rata paling banyak yang dijual tuh kelihatan tuh seafood. Dari nama restonya aja tuh ya, udah kelihatan. Nama restonya apa? The Coast Seafood, ya kan? Jadi mesti paling banyak dijualnya makanan yang ada di laut. Pokok makhluk yang ada di laut yang bisa dimakan gitu. Nah, jadi kita tuh harus kuat banget ya buat nahan godaan. Bahkan kita lihat iman seberang kita aja udah bisa kegoda kan. Nah, caranya gimana? Caranya gini, kita doa terus, minta kekuatan sama Bapak Yahweh supaya kita tidak kegoda sama iman seberang kalau lagi makan makanan yang sebenarnya itu najis buat kita. Nah, bukan cuma kalau mereka makan makanan najis, tapi kalau mereka juga melakukan perbuatan yang najis ya. Jadi kita juga jangan ada rasa pengen gitu ya, jangan ada rasa pengen melakukan hal-hal yang najis itu. Nah, kita berdoa terus pokoknya sama Bapak Yahweh, minta kekuatan supaya kita tidak kegoda sama iman seberang. Tapi kita bisa istilahnya sih menggoda ya. Nah, godanya pakai apa? Pakai ajaran-ajaran kita kepada mereka. Nah, kita kan udah diajarin yang benar-benar kan, yang lebih benar daripada ajarannya iman seberang kan. Nah, kalau misalnya mereka makan cumi, kita pengen. Nah, kan kita
bisa kegoda lama-lama. Kita malah lama-lama makannya cumi terus, apa udang terus, apa gurita terus, apa burung terus, ya kan. Nah, sekarang kita gantian. Nah, caranya gimana? Kita ngasih ajarannya, menjelaskan dan mengajarkan supaya mereka juga bisa jadi bagian di kita juga. Sebetulnya bukan kegoda gitu, tapi kita kayak ngajarin tapi juga berusaha meyakinkan mereka gitu loh akan ajaran kita. Nah, udah mungkin ya udah, sekarang kita akhiri firman Tuhan pada sore hari ini. Dapat memberkati kita sekalian. Amin.